Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Di kesempatan kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua mengenai perbandingan antara Wearcom sama Dalcom Dalcom 9000 Pro. Kali ini kita akan compare kedua radio tersebut secara langsung. Dan ya, mungkin dari teman-teman yang mungkin mempunyai salah satu produk, maka mungkin tidak bisa mengkomparnya, tapi kebetulan saya punya dua-duanya dan tentu kita akan compare ya. Dan ini tentunya barang tersebut yang ada di depan saya ini, ya, katanya kan ada yang bilang, oh, itu ada sponsor dari Wearcom, itu ada sponsor dari Dalcom. Memang benar. Jadi kita ini ada sponsor dari Wearcom, ada, Dalcom ada, Retevis ada, kemudian ya merek-merek lain kayak Eskom juga ada. Jadi buat teman-teman jangan salah ya. Jadi kalau hanya mengatakan satu produk, tidak satu produk. Jadi beberapa produk memang sudah mensupport channel ini, jadi memberikan barangnya untuk direview. Jadi bukan berarti kita mereview harus membetul-betulkan seperti membaik-baikkan suatu produk, tidak. Kita review apa adanya, yang memang seperti itu ya kita katakan seperti itu. Dan apabila terjadi sesuatu hal perbedaan, itu mungkin ada beberapa yang berbeda tapi tidak terlalu banyak bedanya. Oke, jadi itu mungkin bisa clear buat teman-teman semua. Jadi kenapa kok Wearcom terus? Kebetulan Wearcom saat ini memang produk yang lumayan bagus. Tapi kalau nanti produk lain juga lebih bagus ya nggak ada masalah gitu ya. Ya contoh kalau HTT Jepang, jelas HTT Jepang juga banyak yang bagus. Cuman kan mereka tidak input ke sini ya. Tidak input ke channel ini, jadi kita tidak bisa nge-review teman-teman karena harganya juga lumayan mahal ya. Kenwood, Yaesu, Icom itu kalau sudah dual band itu kira-kira 2 juta lebih ke atas ya. Nggak ada yang di bawah 1 juta, dan 1 juta pun kayaknya hanya produk Yaesu, itu pun powernya hanya 5 watt ya. Yaesu, Alinco ada, semuanya itu sekitar 1 jutaan, tapi powernya tidak bisa sampai 10 watt ya. Jadi kita tetap berpegangan pada suatu kategori yang mana kita kategorinya adalah HT dengan powerful 10 watt. Meskipun tidak sampai 10 watt, paling tidak mendekati 10 watt ya teman-teman. Jadi kalau sudah drop sampai ke 5 watt, 6 watt, berarti kan sudah jauh ya. Tapi kalau antara 9, 8, 10, bahkan lebih, itu masih masuk kategori 10 watt. Oke, mari kita langsung aja perbandingkan. Tapi sebelum kita bandingkan, kita minum kopi dulu ya. Kita seruput kopinya. Bismillah. Alhamdulillah, kita sudah seruput kopinya. Mari sama-sama kita perbandingkan dari dekat untuk kedua produk yang sudah ada di depan saya. Yang satu Dalcom DL9 Pro, yang satu adalah Wearcom WR88 Plus Spot Radio. Jadi kedua radio ini identik, tapi kita lihat ada perbedaannya enggak? Kita lihat ya. Yang jelas setiap produk pasti ada perbedaan, tapi apakah perbedaan itu jauh apa enggak? Mari sama-sama kita lihat. Kita uji satu persatu. Jangan kemana-mana, tetap nonton sampai selesai biar tidak salah persepsi. Oke, stay tune. Oke teman-teman, kita sudah ada di depan kedua radio ini. Antara yang satu adalah Dalcom, yang satu adalah Wearcom WR88 Plus Spot Radio. Nah, kita akan langsung aja melakukan perbandingan keduanya. Yang pertama adalah kita akan coba tes untuk tampilannya yang ada di depan ini. Untuk Wearcom itu dia LCD-nya di atas, sementara untuk yang Dalcom di tengah.
kemudian speaker dari Dalkom di atas, kemudian speaker dari Wercom itu ada di tengah, kemudian tombolnya sama, jenis tombolnya juga sama, dan karakternya juga sama. Cuman kalau yang di Dalkom ada warna hijau sama merah ya, kalau ini putih semua. Kemudian kita lihat di sisi sampingnya untuk yang kedua radio ini. Ya, kita lihat sama-sama persis, tidak ada bedanya antara Dalkom dan Wercom. Persis sama, cuman kalau yang di Dalkom dia warnanya hitam semua karena ini warna hitam, sementara yang di Wercom karena ini orange, maka di sini tombol yang di bawah warnanya orange. Kemudian di belakang sama persis. Yang bedanya untuk yang Dalkom dia ada USB-nya untuk ngecas, USB Type-C. Kita buka ya. Mana ini? Susah bukanya. Nah, begini ya, USB Type-C dan ada lampu indikatornya. Sementara di Wercom belum ada. Namun Wercom juga menyediakan baterai untuk yang ada USB Type-C-nya. Jadi dibeli terpisah. Namun untuk kedua baterai tersebut ini bisa saling tukar. Jadi misalnya Anda sudah punya Dalkom, pingin yang Wercomnya pakai USB Type-C, tinggal pindahin aja ke sini persis. Nih, saya pindahkan ya. Jadi kita pindahkan langsung ya, tanpa harus beli baterai lagi kalau memang Anda punya dua radio ini. Nih, langsung saya masukkan ke sini. Beres ya. Nih, sudah ada Type-C-nya. Jadi nggak ada masalah. Untuk kedua radio ini baterainya bisa substitusi, saling mengganti ya, untuk Dalkom dan Wercomnya. Oke, kita pasang lagi baterainya. Nah, untuk dari tampilan atas keduanya mirip, sama. Yang beda cuman di di indikator power ini. Kalau yang Dalkom dia kotak, kalau ini agak sedikit lonjong memanjang. Kemudian di belakang, sisi belakang. Nah, yang Dalkom kemarin saya dapatnya yang bautnya nggak bisa masuk, jadi patah yang satu karena saya putar paksa akhirnya patah, tertinggal di dalam. Yang satu memang nggak bisa masuk, jadi nggak bisa dipasang, sehingga saya nggak pasang belt clip. Dan ini menjadi suatu pengalaman, dan ini mungkin jadi koreksi buat Dalkom ya. Kenapa? Kalau di Wercom meskipun misalnya ada kendala di belt clipnya, dia sudah menyediakan tempat talinya di sini, jadi aman teman-teman. Jadi kalau kita nggak pakai belt clip nggak masalah, kita tinggal pasang tali dan talinya itu kita gaitkan di tangan. Jadi ketika kita pegang HT begini, terjatuh dia masih nyangkut di talinya di tangan kita di sini ya. Ataupun kita kalungkan HT ini bisa tanpa harus pakai belt clip. Namun kalau yang Dalkom kita nggak tahu ngikatnya di mana, jadi nggak ada. Sesuatu yang kecil tapi sangat berpengaruh, dan ini bisa sangat bermanfaat bagi Anda yang punya mobilitas tinggi tentunya ya. Oke, kembali ke sisi depan. Untuk layar di sini Dalkom memang tampak lebih fresh dengan tampilan berwarna yang lebih banyak warnanya. Kemudian tampilan informasinya lebih banyak. Dan di situ juga ada tombol ada tampilan voltase, encoder dan sebagainya macamnya, ada tampilan indikasi mic dan sebagainya macamnya. Yang itu memang kalau tidak ada upgrade mesin, maka itu akan membebani sebuah radio ya. Tapi ya nanti kita lihat saja. Dan kalau untuk di Wercom di sini kita juga bisa lihat voltase dengan tekan tombol 0 ini atau tanda plus, cukup lama dia langsung keluar tegangannya di situ 8,2 volt. Jadi tampilannya memang tidak langsung tampil seperti Dalkom, tapi semuanya bisa kita operasikan. Kemudian untuk yang Dalkom kemarin kan bisa isi manual. Nah, untuk yang Wercom juga bisa teman-teman. Di sini kita langsung aja coba ya. Di sini menunya kita buka ya. Kita buka menu, kita cari menu untuk store. Nah, di sini channel store, kita pencet menu. Nah, kita pilih geser dan di situ nanti akan ada delete channel,
ada edit name, ada display name. Artinya ketika kita edit name di sini, dia akan berkedip-kedip, kita akan bisa ngisi angkanya. Cara menginputnya sama persis dengan waktu saya review kemarin untuk Dalcom DL9000. Jadi Anda tidak perlu khawatir lagi untuk memasukkan secara manual antara kedua radio ini, semuanya sudah bisa. Jadi Dalcom DL9000 Pro bisa, kemudian di sini Wirecom WR88 Plus Spot Radio juga sudah bisa, tidak ada masalah. Jadi ini sudah merupakan kemajuan untuk semua kedua radio ini ya, sudah bisa. Oke, selanjutnya adalah kita akan nguji RX-nya terlebih dahulu. Sebelum kita nguji power, kita nguji RX-nya dulu ya. Oke, teman-teman, ini harap diperhatikan. Kedua radio ini adalah identik sama. Dan tapi apakah kesamaan kedua radio ini sama seterusnya atau ada perbedaan? Mari kita simak bersama-sama. Saya akan coba langsung untuk ngetes RX-nya. Jadi seperti biasa, saya akan ngetes di sinyal yang paling lemah. Sinyal yang paling lemah, dan sinyal itu adalah sinyal seismograf. Sinyalnya kecil ya, sehingga akan menentukan apakah radio ini peka apa enggak gitu ya. Jadi kebetulan kita ada sinyal seismograf sehingga kita bisa menguji untuk kedua radio ini. Mari kita lihat sama-sama. Saya akan coba dulu di Dalcom atau Wirecom. Sebaiknya Dalcom dulu ya, karena Dalcom sudah di review kemarin, kita tes. Kita pencet, masukkan. Nah, Dalcom bunyi ya, tapi Anda coba lihat, dengarkan baik-baik. Bunyi, tapi tadi ada bunyi cerek keresek ya, bunyi keresek ya. Mungkin buat teman-teman, mungkin di antara kalian yang sudah punya Dalcom pasti merasakan seperti itu. Resipnya nggak bersih ya. Nah, hilang, keresek tapi hilang. Oke, bisa terima tapi tidak terlalu peka dan agak sedikit berisik. Ini yang Dalcom DL9000 Pro. Sekarang kita coba yang Wirecom. Langsung tanpa ada sedikit masalah. Jadi bersih, clear. Sekarang kita coba untuk airband. Ini saya posisikan ke frekuensi yang kosong. Kita masukkan ke receive dual standby. Ini juga kita pindahkan supaya nanti kita langsung memperbandingkan kedua radio ini. Mudah-mudahan ada sinyal airband. Kalaupun tidak ada, kita sudah perbandingkan tadi dengan direct langsung untuk sinyal seismograf. Oke, nggak ada. Mari kita ulangi kembali untuk di sinyal seismograf. 6, 5, 8, 1, 0. Ya, Anda bisa dengarkan langsung bersih tanpa ada gangguan. Oke, sekarang kita coba lagi dengan Dalcom DL9000 Pro. Kita pencet untuk frekuensi seismograf. Bisa menerima, tapi Anda dengarkan baik-baik untuk resipnya. Ya, jadi ada bunyi berisik ya di situ. Mungkin apakah ini juga Anda rasakan untuk penerimaan RX-nya dari Dalcom? Setelah saya uji berapa hari saya pakai, memang saya tidak nyaman menggunakan Dalcom ini dari RX-nya. Saya nggak nyaman banget. Jadi menerima station itu tidak pernah bersih, meskipun sinyalnya bagus, meskipun audionya bagus, terdengar, tapi tercampur dengan noise dari Dalcomnya sendiri, dari radionya. Jadi bunyi cerek gitu. Jadi kita seakan tidak nyaman untuk menerima
audio yang masuk seperti itu. Dan apakah ini menjadi pengalaman Anda juga? Silakan nanti Anda tulis di komentar ya. Karena ini yang saya alami, saya menggunakan Dalkom, itu ereknya nggak bersih ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan sekarang adalah pengetesan power. Kita akan tes powernya di sini. Saya pakai kabel pendek untuk bisa mengetahui detail dari power ini. Kita langsung aja. Oh, ini saya matiin ya. Saya hidupin dulu harusnya. Ya, kita hidupin dulu ya. Oke, kita hidupkan. Kita akan coba untuk pancar di VHF. Kita coba sekali lagi secara dekat. Ya teman-teman, di situ 9 watt ya, hampir 9 watt ya, bener nggak 9 watt? Ya, pokoknya pengujian itu kadang berbeda-beda, maklum ya. Tapi kita sekarang ujinya satu kabel, satu alat yang sama. Jadi meskipun ada perbedaan, nanti perbedaannya kita lihat ya. Ya, di sini Dalkom dia 9 watt ya. Kemudian 435-nya kita coba di UHF high 6 watt ya. Kemudian kita coba di 350. Bahkan 10 watt lebih ya. 10 watt lebih sedikit. Ulangi lagi 145-nya di VHF. Aduh, sorry, ini ada sinyal dari mana nih? 14500. Ya, kita coba. Ya, di 9 watt ya. Karena kita kabel pendek ya, teman-teman, kita kabel pendek. 9 watt. Kemudian kita coba lagi sekali lagi di UHF high-nya. 6 watt. Kurang dikit. 6 watt. Kemudian di 350 10 watt lebih dikit ya, 10 watt lah. Oke, kita tinggalkan Dalkom DL9000. Sekarang saya akan pasang di Wercom WR88 Plus Spot Radio. Kita langsung aja pencet di 145000. Kita coba lihat apa yang terjadi, teman-teman. Duh, mana ini? Sebentar, kita coba pasang dulu. Karena saking pendeknya saya harus hati-hati nih. Ya, kita coba. 145. Ya, hampir 9 watt juga ya. Hampir 9 watt. Sama kayaknya dengan Dalkom tadi ya. Ya, hampir 9 watt. Anda lihat baik-baik ya, itu naik turun. Sekarang di 435-nya. 435-nya lebih besar dari Dalkom. Dia ada di 7,5 watt. Ya. Kemudian 350-nya kita lihat nih sekarang 350. Ya. 11 watt, 12 watt tadi ya. 12 watt, 11 watt. Ya, jadi lebih besar dari Dalkom juga untuk 350-nya. Jadi kita ulangi lagi ya. Nah, kalau Dalkom tadi diulangi berapa kali? Ini kita ulangi lagi ya. Sama, kita harus ulangi ya. Biar teman-teman pada puas semuanya. Oke, kita coba lagi di VHF. Ya, hampir 9 watt, kurang dikit. 435. Ini sekarang di UHF high. Ya, dia di 7 watt, lebih besar dari Dalkom. Terus kita di 350. 12. Lihat baik-baik teman-teman ya. Tuh 12. 12 turun ke 11 ya. Nah, karena mungkin baterai ya kan. Seperti itu. Oke.
Jadi secara keseluruhan kesimpulannya untuk wattnya Wercom WR88 Plus oke ya, untuk power dia lebih unggul dari Dalcom. Dan untuk ketiga bandnya, jadi artinya dikumpulkan ke semuanya itu di compare untuk power keseluruhan ini masih lebih besar wattnya ya. Oke. Sekarang kita akan tes untuk modulasinya. Teman-teman, kita akan tes uji untuk kualitas suaranya. Sekarang saya akan tes Dalcom terlebih dahulu ya, Dalcom. Tes 1 2 3 3 2 1. Ini kita menggunakan Dalcom DL9000 Pro, Dalcom DL9000 Pro. 1 2 3 3 2 1. Kita menggunakan Wercom WR88 Plus, Wercom WR88 Plus Spot Radio. 1 2 3 3 2 1. Kita menggunakan Dalcom DL9000 Pro, Dalcom DL9000 Pro. Oke teman-teman, jadi itu dia hasilnya dari pengetesan kedua radio yang sudah kita lakukan. Dan ini live dari depan juga kita shooting biar nggak ada keraguan-raguan nanti dikira saya ngomongnya nggak dekat, sama-sama dekat ya. Oke teman-teman, itu dia hasilnya untuk pengujian suara dari kedua radio ini. Kesimpulan sementara adalah Wercom WR88 Plus Spot Radio suaranya lebih kenceng dibandingkan yang Dalcom DL9000 Pro. Oke teman-teman, itu dia hasil pengujian sederhana kita. Jadi antara Dalcom DL9000 Pro dan Wercom WR88 Plus Spot Radio. Jadi kalau untuk layar memang saya akui untuk Dalcom ini untuk layarnya lebih bagus. Tampilan semua ada di situ dan layarnya enak dilihat ya untuk yang Dalcom DL9000 Pro, sehingga kondisi tidak terlalu silau, kita bisa melihat semua di kamera pun terlihat dengan jelas. Kemudian pengujian kedua adalah fungsionalitasnya. Jadi ada sedikit beberapa hal yang memang saya koreksi. Jadi meskipun itu sangat kecil ya teman-teman, tapi ini sangat berguna sekali, yaitu tadi saya bilang tempat tali di belakang sini. Ketika bracket ini nggak bisa kita gunakan, kita masih bisa menggunakan lubang tali di sini untuk menjaga keamanan radio kita ya. Seperti pengalaman saya, memang benar-benar pengalaman bahwa Dalcom yang saya punya ini dia bautnya nggak bisa dimasukin sehingga patah ya. Yang saya paksa patah, yang satu memang nggak bisa masuk, jadi backlipnya nggak bisa dipasang. Tapi karena tidak ada fungsi tadi tempat tali yang ada di belakang sini, maka ya saya nggak bisa apa-apa ini. Dalcomnya ya hanya dipegang dan harus berhati-hati ya. Kemudian pengujian selanjutnya adalah receive. Ya, receive untuk Wercom masih lebih oke, dengan receive yang lebih bersih ya, kemudian lebih peka. Meskipun Dalcom juga bisa mereceive ya, tapi receive-nya jauh masih di bawah dari Wercom. Kemudian ada suara berisik teman-teman. Saya memang bukan hanya pengujian kali ini, saya kemarin sempat beberapa hari saya pakai, itu sangat berisik. Saya tidak nyaman menggunakan radio ini karena receive-nya berisik. Jadi kalau kita nerima sinyal, kecuali di depan kita ya, mungkin atau berapa kilo dekat kita, mungkin berisiknya itu masih bisa sedikit ditekan. Tapi kalau stasiun-stasiun yang sinyalnya mungkin agak sedikit kurang, atau di medium itu udah mulai berisik sekali. Tapi kalau untuk yang Wercom enggak. Mungkin Anda juga alami teman-teman ya, karena sama radionya, orang saya juga gunakan ini. Kecuali saya nggak gunakan, saya ngomong mungkin salah ya, tapi saya gunakan. Jadi untuk RX-nya berisik sekali. Jadi saya kurang nyaman menggunakan radio ini untuk daily driver saya. Meskipun saya sangat tertarik dengan layarnya. Ya itu dia. Kemudian untuk RX yang selanjutnya adalah
Di sini ada penampilan sinyal, kekuatan sinyal, tapi itu percuma. Untuk Dalkom sebaiknya nggak usah dikasih juga nggak masalah sebenarnya. Kalau dikasih pun sinyal kecil, sinyal besar sama, sinyalnya langsung mentok. Penunjuknya di sini langsung mentok dan itu berisik. Jadi mau sinyal besar kecil mentok sinyalnya tapi berisik gitu. Kalau yang di Werkom nggak ada penunjuk sinyal, oke, nggak ada masalah. Karena kita dari dulu sampai sekarang itu mengandalkan telinga untuk merisip. Jadi semakin yang kuat ya makin jelas tentunya. Kecil ya paling ada noise-nya seperti itu. Tapi nggak masalah, ada penunjuknya juga, yang penting penunjuknya itu akurat gitu. Jadi paling tidak mendekati akurat lah sehingga kita bisa membacanya dengan baik. Tapi ada spesialnya juga dengan Dalkom sebenarnya. Dia ada indikator mikrofon di sini. Jadi level mikrofon bisa terbaca di depan layarnya. Cuman lagi-lagi meskipun sudah ada levelnya, kualitas mic-nya masih di bawah Werkom WR18. Jadi pengujian selanjutnya adalah kualitas mic ya. Kualitas mic-nya tadi audionya masih di bawah Werkom WR88 Plus Sport Radio. Kemudian yang terakhir power juga kita tes. Jadi power langsung kita tes. Jadi setiap pengujian mungkin ada perbedaan teman-teman. Oke. Mungkin saya uji sekarang beda dengan saya uji besok atau saya uji nanti kapan, mungkin beda lagi karena perbedaan konektor, kabel, apa segala macam itu beda ya. Tapi kita uji sama-sama ya teman. Kita uji sama-sama pada waktu yang sama, pada tempat yang sama dan kabel yang sama, semuanya sama pada saat ini juga. Sehingga kalaupun ada perbedaan, perbedaannya saat ini juga kita tentukan. Nah, ternyata setelah kita ukur powernya masih lebih besar untuk yang Werkom WR88 Plus Sport Radio. Jadi kesimpulan saya untuk menentukan sebuah radio itu adalah satu RX. RX dulu teman-teman. Saya power belakangan. Tapi yang pertama adalah receive. Kalau receive sudah bagus, kita tentu lebih senang menggunakan radio tersebut karena kita bisa menerima lebih banyak stasiun yang masuk ke radio kita. Dan kita tinggal memilih mana yang akan kita gunakan untuk komunikasi. Namun kalau receive-nya sudah lemah, kita tentu akan kesulitan mendengarkan beberapa stasiun yang masuk ke kita. Yang kedua, kualitas receive. Semakin bersih receive, artinya semakin nyaman kita menggunakan radio itu. Tapi kalau ketika receive-nya sudah kita rasa kurang nyaman, maka kita juga akan sedikit mengurangi menggunakan radio itu. Sehingga ya kalau yang ini sih kalau untuk dengerin FM juga masih oke untuk Dalkom ya. Dengerin radio apa gitu masih oke. Kemudian ada yang komentar bahwa Werkom nggak bisa di input manual. Sekarang sudah bisa teman-teman ya. Kebetulan dulu saya memang punyanya yang produksi lama. Produksi lama keluar, itu saya coba memang nggak bisa. Itu yang produksi pertama sekali waktu keluar. Jadi saya review pertama kali produk itu keluar. Sehingga ada pembaruan Werkom selanjutnya itu sudah bisa di input manual. Dan nanti Anda bisa ikuti saja caranya input manualnya dari Werkom ini dan Dalkom sama persis. Jadi video saya kemarin sudah saya ajarkan caranya untuk input manual ya, seperti itu. Kasih nama, menghapus, mengganti, itu ada semuanya. Oke. Kemudian ada teman-teman yang mengatakan untuk Dalkom kemarin karena susah untuk programnya. Nah, itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah Windows-nya. Yang kedua adalah kabelnya. Dan colokannya ini kurang pas. Colokan datanya kurang pas. Sehingga itu yang menyebabkan kita agak sulit ya. Saya kemarin juga saya berulang-ulang untuk memprogram ini, saya berulang-ulang ya. Jadi Anda coba cek ya teman-teman, kalau pakai program Anda cek untuk yang Dalkom, cek di komputer Anda. Ketika Anda pilih portnya udah benar ya Anda pilih, Anda klik. Nah, ketika Anda mau jalankan lagi, Anda cek lagi portnya lepas apa enggak. Ketika lepas berarti ada masalah. Ada masalahnya itu masih belum connect ke radionya. Ya, jadi Anda cek portnya, yang Anda sudah centang tadi pasti hilang. Saya berkali-kali saya coba memang begitu. Jadi hilang, saya centang lagi, hilang lagi. Saya pencet lagi, hilang lagi. Itu yang menyebabkan kita nggak bisa program radio ini. Nah, ketika kita pilih portnya udah nggak hilang lagi,
maka dia bisa jalan. Artinya antara komputer dengan radio belum connect. Bisa terjadi di kabelnya, bisa terjadi di softwarenya. Itu yang saya alami kemarin. Jadi saya lakukan berulang-ulang, akhirnya bisa. Oke teman-teman, itu dia dari saya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Perbandingan kedua radio yang saat ini mungkin sudah banyak yang pakai, dan ada yang mengatakan ya channel ini di endorse Wercom, di sponsor Wercom. Memang kita disponsori oleh semua radio yang datang ke sini. Jadi bukan hanya satu loh teman-teman. Jangan bilang Wercom tok. Yang pernah ngasih radio ke sini untuk di review juga Dalkom. Yang pernah ngasih radio di sini untuk review juga adalah Eskom. Jadi tidak bisa kita memvonis satu radio yang saya review dialah yang support. Fascom juga, ya, Fascom juga support ke kita. Jadi semuanya mau support ke sini, ke channel ini untuk di review radionya. Tapi kita tidak minta bayaran ya teman-teman. Kita di sini free untuk semua produsen untuk review radionya di sini. Jadi itu saja yang saya sampaikan, sehingga memang kalau tidak ada radio yang kita review berarti kita memang tidak ada untuk membeli radio yang baru ya, kecuali kalau kita ada rezeki kita beli ya. Oke teman-teman, itu aja. Jadi sehingga ini bisa memahamkan Anda semua bahwa channel ini berkembang berkat Anda semua, penonton, produsen yang hadir di channel ini, sehingga channel ini bisa memberikan informasi yang terbaik buat Anda semua dan bisa memberikan pilihan terbaik untuk Anda semua. Jadi yang bagus itu belum tentu terbaik buat Anda ya. Yang tidak bagus belum tentu bukan pilihan Anda. Jadi semuanya itu tergantung kebutuhan ya. Ingat lagi, sekali lagi, semuanya tergantung kebutuhan dan kemampuan. Kebutuhan dan kemampuan itu kita sesuaikan, sehingga kalau sudah klop, itulah yang terbaik buat kita. Bukan radio yang terbaik itu adalah yang terbagus buat kita, bukan. Jadi yang terbaik adalah sesuai kebutuhan dan sesuai kemampuan. Jadi meskipun hanya sebuah bofeng, tapi kalau itu menjadikan suatu kemampuan dan kebutuhan Anda, maka itulah yang terbaik. Ingat teman-teman, itulah yang terbaik. Oke, sekian saja dari saya. Semoga review ini bermanfaat bagi Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bandri. Bye-bye.